سد الظاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم مشايخه وعلومنا وعلومكم في الدارين آمين أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di Masjid Besar Syuhada dalam rangka kegiatan subuh berkah, Jumat subuh berkah di Masjid Besar Syuhada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan telah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ayahanda Guru Haji Samsuddin. Kita doakan mudah-mudahan semua mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan para takmir Masjid Besar Syuhada, panitia subuh berkah, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kitab Maraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Wa ammal farju fahfazhu an kulli ma harrama Allah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan adapun faraj dan adapun kemaluan, maka hendaklah engkau jaga kemaluan itu dari setiap sesuatu yang Allah haramkan. Masing-masing kita lelakian dan binian, hendaklah kita menjaga kemaluan kita dari segala yang Allah haramkan. Seperti apa? Kezina, seperti berzina. Wal liwat, seperti liwat. Liwat ini zaman Nabi Lut itu kan. Liwat. Karena umatnya Nabi Lut, mereka laki-laki senang lawan laki-laki. Wal musahaqah lil mar'ah. Musahaqah ini lebinian sama lebinian. Kalau bahasa lawannya lesbian, kalau lelakian homo lah. Oke, nah, jangan sampai menyesal. Kalau lelakian bersaung, lanjut. Kalau bebinian, jangan. Boleh lagi. Wal mufahadah, nah berjejak payah paha sama lelakian, berjejak payah paha, jangan boleh. Jangan. Wal istimna' bil yad,
ityanil bahimah, memalar binatang. Ada sapi minum bungas. Sapi minum bungas. Jangan, tidak boleh. Nah, jadi pelihara kemaluan kita masing-masing dari segala yang diharamkan yang kita sebutkan tadi. Wakun, dan jadilah engkau kata Imam Ghazali kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah memuji orang-orang yang beriman, orang mukmin dipuji oleh Allah dengan kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung benar orang-orang mukmin. Orang mukmin itu untung. Jadi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mereka itu sembahyangnya dalam keadaan khashi'un, khusyuk. Ada pernah meninggalkan sembahyang ini? Walis zakati fa'ilun, bila ia berzakat dikeluarkannya zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka kata Allah, dan orang-orang yang mereka ini hafizun li furujihim hafizun, menjaga akan kemaluan mereka. Illa, jangan sembarang tembaknya, kecuali lewat siapa? Illa ala azwajihim, kecuali lewat istri-istri mereka. Namun lewat bini aja sih, bini. Lewat apa? Lewat pernikahan. Lewat pernikahan. Aw ma malakat aymanuhum, atau didatanginya aw ma malakat aymanuhum. Siapa mereka ini? Iya, budak. Kalau bahari kan budak, gunting. Siapa budak ini? Budak ini bisa kita dapatkan dengan dibeli seikungan. Mereka seikungan lah. Ini dibeli itu. Kita nih ada seorang budak, kita tukar budaknya. Jadi budak ini apapun yang dikerjakannya selama dia masih menjadi budak, hasilnya itu kita. Hasilnya umpama bisi budak lalakian, inya begawi, duitnya kesan kita gitu ya. Karena kita terpakai sudahnya. Budak ini kan murah, dan orang-orang yang jadi budak ini mereka itu mengabdi kepada tuannya. Kalau budaknya demikian, selain itu gawinya jauh kesan kita, boleh kita pakai. Boleh dipakai, dikumpulin boleh. Jadi kepada istri kalau kawin ada, kalau budaknya boleh kita pakai bebinian. Tapi boleh kita itulah tidak lagi budak pada dalam perbudakan, karena dihapus sudah tidak lagi budak. Nah, fa innahum ghairu malumin, dan mereka ini karena dicela. Kita anu bini kita anu budak kita. Wala tasil ila hifzil farji illa bihifzil aini. Kata Imam Ghazali, dan tidak akan bisa sampai engkau untuk memelihara kemaluan kita nih, supaya terjaga kayak apa? Illa bihifzil ain, anin nazar. Pertama, yaitu dengan menjaga mata kita. Anin nazar, daripada pandangan yang diharamkan. Nah, untuk memelihara supaya terhindar daripada kemaluan kita ini melakukan hal yang diharamkan, mata kita jaga. Wa hifzil qalbi, dan memelihara hati kita. Anit tafakkur, daripada tafakkur, memelihara hati daripada menghayal. Jangan menghayal jangan kasih banyak menghayal. Kalau ingin menghayalkan binian, ulo datang kami ke WC, mandangnya siapakah ampunnya nang ini dia. Nah, ini jangan dihayal-hayal gitu. Tujuan orang kan melihat ayo nih, siapakah ampunnya dikena aja. Terus dihayal gitu kan ada aja sampai duduknya sudah.
Wa hifdzil mawdi' 'ani syubhati. Nah, yang ketiga caranya dengan menjaga perut kita daripada makanan-makanan yang syubhat. Nah, makanan yang syubhat jangan. Nah, syubhat tuh apalagi yang haram. Nah, jaga perut kita daripada makanan-makanan yang syubhat, wa anis syar'i, dan kanyang yang berlimpatan. Jadinya bila kita kanyang benar itu syahwat kita ini bangkit kita bila kanyang. Wa inna hadhihi, maka yang empat macam ini untuk menghindarkan menjaga kemaluan kita, pertama menjaga mata, menjaga hati kita, menjaga perut kita daripada makanan yang haram, menjaga daripada kanyang berlimpatan. Empat macam ini muharrikatun lisyahawat, ini akan menggerakkan, membangkitkan syahwat kita. Wa magharisuha, dan ini akan menjadi bibit syahwat kita. Bila kita melihat yang diharamkan, bila hati kita banyak menghayal, bila perut kita banyak makan yang haram yang syubhat atau kanyang yang berlimpatan, nah syahwat kita akan bangkit. Nah, jadi untuk menghindarkan syahwat kita itu supaya terjaga, makanya jadi Nabi bila seseorang itu kawin nih, terjagalah separuh agamanya sudah. Agama kita terjaga bila sudah kawin. Nah, separuhnya jagalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan-perempuan itu, perempuan yang kalian senang, baik 2, 3 atau 4. Fa in lam ta'dilu fa wahidatan. Amun kada kawadil cukup satu saja. Dalam ayat hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj bihi. Wahai para pemuda, namun sini tuh harus sudah nama pemuda aja lah. Jangan Nabi. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a, siapa dari kalian yang sudah mampu untuk kawin, falyatazawwaj, kawin jangan. Kawin. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena kawin itu, nikah itu akan menenangkan mata kita. Wa ahsanu lil farji, dan akan menjaga terpelihara kemaluan kita. Pertama, mata kita tenang. Kedua, aman kemaluan kita. Bila hendak bahwa kapan daham, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa in lam yastati' janabi. Bila kada mampu bang, wahai pemuda, bila kada mampu, fa alaikum bisawm, puasa gantinya. Bila kada puasa, janganlah membuat. Kalau membuat menahannya puasa. Fa innahu wijarun, karena puasa itu adalah benteng dari segala yang menjaga kita daripada yang diharamkan. Jadi bila puasa itu lama keinginan kita bila puasa. Nah, jadi bila kita mampu, nah makanya disunatkan bagi laki-laki yang sudah mampu dan dia kepingin nih mampu, kepingin sunatnya kawin. Tapi bila dia kepingin tapi kada mampu, kepingin tapi kada mampu, nah ini kada disunatkan. Gantinya dia puasa. Tapi bila dia mampu sudah, jangan dilakukan itu. Pernah diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Ukab bin Abi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi kita. Nabi kita kan ulama, siapapun dengan yang datang kepada Nabi kita sama kita. Dilihat oleh Nabi setelah bincang-bincang, wahai Ukab,
Mampu lah ikam buka, mampu. Nah, kenapa kada kawin? Jar Nabi, wahai ukab, bila ikam kada kawin, bisi bini kada, bisi budak kada, sehat normal je ikam, sugih ikam. Bila engkau kada kawin, falhaq jar Nabi, wahai ukab, gabung ikam lawan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani itu yang kawin. Gabung ke sana. Tapi jar Nabi, bila ikam kawin, bila ikam hendak golongan daripada golongan kami, maka lakukanlah apa yang kami lakukan, yaitu kawin. Kawin ikam. Maka saat ini wahai ukam, tazawwaj ya Nabi, kawin ikam. Jadi ukam misalkan apa mengaji dulu, la ya Rasulullah, kadat belum pernah kawin. Padahal mampus. Tapi ini sugi disebut kafir. Tapi katanya sedih ujung hatta taztum jauhi zani mansyiah. Ulun kada akan kawin wahai Rasulullah kecuali pian mengawinkan ulun dengan perempuan yang pilihan pian. Nah ini mantap. Katakan itu pilihan Tuhan Nabi. Kalau sudah Nabi yang pilih akan kita akan Nabi. Jangan Nabi apa? Wahai ukab, tazawwaj itu aku kawinkan engkau dengan menyebut nama Allah dan keberkahan dari Allah dengan seorang perempuan yang bernama Karimah binti Sulaiman. Jadi kalau diambil dari kisah ini, jadi bila kita seorang yang hendak sudah sampai menangkap halukannya udah disahgi, kita inilah sudah nih. Ada dua kali bahaya biar tinggal tunjuk biar. Jadi diambil dari cerita ini, bila kita ada seorang laki-laki yang sudah mampu, nah bagus kita musyawarah. Bila ada di si mama abah, nama abah ini pilihan ulun kayak pian, bila ada di si guru kayak guru bagus, nah musyawarah. Nah Nabi melarang daripada tabatul. Tabatul itu apa? Membujang. Itu dilarang Nabi kita. Tapi pun sudah lain halnya baru lawan budak, dia itu kan sudah kawin. Ini membujang gimana? Nabi melarang daripada harus membujang. Apa ini kisah kawin dia tadi babnya, bab kisah berhubungan apa kisahnya. Jadi bila memilih perempuan itu, jar Nabi, nikahilah perempuan itu pertama karena apa? Karena pemasannya. Pilih kebinian itu nang muas. Nang muas kayak apa dia? Sampai hidung, telinga, mata. Muas sudah tuh. Yang kedua karena sugihnya. Oh ini juga kemampuan sugihnya. Ajudan lagi nikahinya. Yang ketiga keturunannya. Oh keturunannya orang baik nih. Ada keturunan buah-buahan. Nah keturunan bagus jadi. Tiga sudah. Yang keempat liji nikah karena agama. Jadi empat nih suruh Nabi pilih perempuan itu nikahi empat orang ini. Tapi jangan Nabi fasfar bidzatiddin. Maka beruntunglah engkau dengan memilih perempuan itu karena agamanya. Oh sekalinya ini abah mamanya ini rancang ke masjid ke syuhada nih. Bisa anaknya bagus juga nih. Nah, cari yang lebih enak agamanya bagus, menyembah ya, mengetahui anaknya itu menyembah yang ada di hati abah mamanya. Berarti ketujuh datang majelis nih, jangan dipilih nang beda tadi. Majelis aja pada dulu ini, sayang wah ini juga bisa. Nah, ini untuk modal dasar anak cucu kita nanti itu. Bahkan sudah kawin ini jangan orang berusuk bertahun. Disidin kawin itu disidin nyamannya itu dari ujung betis sampai ujung rambut. Namanya disidin. Sudah merasa takut rasanya lah. Ada yang berbeda Jakarta tahu, kan baju pada datunya. Tahu baju pada datu. Nah, ada intinya bila kita sudah berisi, nah ini terjaga daripada agama kita. Bila yang ada kepingin kita, nah jangan puasa.
Fahfazhuma an tadriba bihima musliman, jagalah dua tangan engkau ini daripada memukul orang Islam. Jadi saudara kita Islam, jaga tangan kita ini jangan sembarang pukul. Aw tatanawala bihima ma haraman, jagalah tangan engkau, kata Imam Ghazali, daripada mengambil harta yang haram. Mengambil orang, jaga tangan kita. Aw tuziya bihima ahadan minal khalqi, atau jagalah tangan engkau itu dengan daripada menyakiti akan seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita, jangan sembarang pukul. Apalagi bila kita nih berumah tangga, jangan sembarang istri salah pukul, jangan gitu. Jaga tangan kita. Kecuali sesuatu hal yang memang harus kita didik gitu. Kalau bayang yang salahnya memasak masin atau memasak hangit atau kalau rasanya harus saling sampai pukul, jangan. Jaga tangan kita. Jaga tangan. Bebinian itu luar biasa bebinian. Seorang perempuan itu kalau sudah kawin, maka dia surganya seorang perempuan itu di badan laki. Surganya perempuan kalau sudah kawin badan laki. Kalau kita lelakian, surga kita lawan mama kita. Bebinian itu kalau punya kawin bebinian. Batianan nantinya, dan suaminya redha, senang, bahagia suaminya nih. Apa ganjarannya? Disebutkan dalam riwayat, bila sampai angka itu kelebihan binian itu batianan dan suaminya itu redha, senang, bahagia, pahalanya apa? Pahalanya sama punya puasa sunnah tiap hari dan ibadah malam tiap hari. Ayo binian, amal angka itu banyak mengisi anak lakinya ada karena bibini yang jadi surganya bibini nolak. Berarti anak biar cilai pasang laki biar redha, ya sudah, pahalanya siang puasa malam. Bila lahir keguguran anak nih, umpama ada sampai beranak keguguran, itu apa? Allah siapkan daripada bidadari beranak. Setiap isapan anak menyusul wanita, bibinian menyusulnya. Setiap isapan itu ditulis kebaikan. Sampai 2 tahun biar ditulis kebaikan. Sampai bibinian. Andai katanya nih, kan dalam bibinian kayak apa ya? Bila anak nih kadang-kadang tengah malam menangis, tabang nih bibinian nih. Lalu tabang menjaga malam maharakat anak, ini luar biasa. Setiap apa yang dilakukannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya puasa, siangnya puasa, malamnya puasa. Dan setiap jaga malamnya menjaga anak itu ditulis oleh Allah sama memerdekakan seorang budak. Berapa banyaknya tuh setiap malam umpama terjaga. Jadi membini kita nih ngomel besar-besarnya di dalam kayak itu kita tuh kasihan aja. Jangan kayak itu aja. Dalam bilainya kawal beradankannya, hadapi dengan kasih sayang. Bila kada kawal tinggalkan aja. Among sama keparasan ini bisa keparahan. Jadi dubin antara rumah tangga ini, ini kisah tahu kan ada katanya kisah tahu bang, yang kita bersama-sama mengalami. Jadi harus ada yang mengalah. Dan dalam bibinian ini kalau sudah tahu surganya bibinian ini lawan laki. Jadi Nabi apa? Ad-dunya mata wa khairu matamiha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah isinya mata benda dunia, dan sepaling baik mata benda dunia harganya adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Jadi kita nih mengulat barat paling mahal benda dunia ini adalah isi bini yang salihah. Kalah yang lain. Bagaimana bini yang salihah ini disebutkan dalam kitab? Apabila suami yang menyuruh, apa cirinya?
yang pertama, lawan laki tunduk dan patuh. Lawan laki tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Jangan melawan, itu satu. Kecuali hal-hal yang sudah melanggar syariat, laki dan menyuruh tapi melanggar syariat, tak usah, jangan dituruti. Tapi selama masih dalam keadaan menjadi, jangan sampai melawan, itu satu. Yang kedua, apabila laki memandang lawan kita, kita lebih niati bagaimana supaya laki-laki ini gembira. Asal seorang perempuan ini, seorang istri ini akan menggembirakan suami. Dua suami. Jadi pertama, bila disuruh tunduk dan patuh. Bila inya dipandang oleh laki, laki ini nyaman, tenang, bisa menggembirakan. Yang ketiga, bila laki kededa, inya bisa menjaga dirinya dan menjaga harta istrinya. Itu ciri. Bila inya meninggal seorang perempuan dan suaminya redha, surga sudah diminian. Karena dituntut ini yang banyak ibadahnya, kada harus inya sembahyang malam atau anak kada. Kalau inya sudah bersuami, layani lakinya. Itu jadi. 5 waktu dijaga berulang. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahraha tadkhulul jannah ayyu abwabin sya'a. Allah Rasul. Seorang perempuan itu bila inya sembahyang 5 waktu sudah, puasa bulan Ramadan, dan dia jaga kemaluannya, nah silakan dia nabi masuk surga. Pintu surga aja yang mana yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita meletakkan ini sebagai suami, sebagai istri, mudah-mudahan selalu taat masing-masing, menjaga hak masing-masing, hak istri, hak suami kita jaga, sehingga kita menjadi orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dijaga itu. Kemudian yang lagi al-khawila bihima fi amanatin. Jangan sampai kita jaga tangan kita ini khianat dengan di dalam amanah awadi'atin atau wadimah. Wa taqtuba bihima ma la yajuzu maktubihi, dan dia jaga menulis sesuatu dengan tangan ini akan sesuatu yang tidak boleh mengucapkan dengannya. Fa innal qalam ahadul lisanin, karena qalam pulpen itu, tulisan itu salah satu daripada lidah. Wahfazil qalam amma yajib wa hifdzul lisan ya'mudu. Maka jagalah tentang pulpen kita itu daripada sesuatu yang wajib boleh menjaga lidah kita. Kita kalau dengan tangan kita nih menulis apa-apa, nah hati-hati lisan kita itu. Lebih menjadikan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin